Shalom, menjaga hati. Hati kita seperti sebuah tanaman. Jika kita menanam benih yang baik, merawatnya dan menjaganya dari gulma, maka tanaman itu akan tumbuh subur dan sangat indah. Namun, jika kita membiarkan gulma tumbuh, tidak menyiram tumbuhan itu dengan baik, atau membiarkannya dipenuhi sampah, maka tanaman itu akan rusak dan mungkin saja bisa mati. Begitu juga dengan hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa menjaga hati dengan baik, karena dari sanalah sikap, perkataan, dan tindakan kita berasal. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan pengampunan, maka hidup kita akan memancarkan damai dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya, jika hati kita dibiarkan penuh dengan luka, kepahitan masa lalu, kemarahan, dendam, maka semua itu akan merusak hidup kita dan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Hal yang paling penting adalah selalu datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya hati manusia. Maka hanya Tuhanlah yang bisa menjaga hati kita. Agar hati kita tetap bersih dan dipenuhi dengan kebenarannya, maka kita datang berdoa kepada Dia dan meminta pertolongannya senantiasa. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita, yaitu menjauhi hal-hal yang dapat merusak hati kita. Seperti apa? Gosip, iri hati. Karena kalau kita membiarkan kebencian, gosip, dan iri hati bertumbuh, maka itu akan merusak hati kita. Bukan hanya merusak diri kita, tapi juga merusak orang lain yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jika kita ingin mengalami hadirat Tuhan dan hidup dalam damai sejahteranya, kita harus menjaga hati kita tetap bersih dan dipenuhi kasih-Nya setiap saat. Mari kita pastikan bahwa hati kita selalu menjadi tanaman yang indah, di mana tidak ada gulma-gulma, tidak ada sampah-sampah yang merusak, tetapi justru adanya keindahan yang bisa dirasakan oleh diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Di mana hanya ada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan yang tumbuh di dalam hati kita. Amin.